Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikumun naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anakmu, jagalah keluargamu dari jilatan api neraka. Tentu dalam hal menjaga keturunan kita, dalam hal menjaga anak-anak kita, keluarga kita, tentunya kita harus memberikan pondasi yang terbaik di antara keluarga kita. Apa pondasi tersebut? Tiada lain adalah ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sebuah ibarat di mana ketika kita membangun sebuah bangunan, ilmu agama adalah sebuah pondasi. Sedangkan yang ada di atasnya adalah ilmu pendidikan umum. Insya Allah pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan tema ceramah yang berjudul Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda. Hal ini menyebabkan banyak generasi muda kita zaman now, zaman sekarang ini. Begitu hebatnya generasi kita saat ini. Begitu mereka telah meninggalkan budaya-budaya ketimuran kita. Mereka terdeteksi, mereka terinfeksi oleh budaya-budaya pluralisme, imperialisme barat yang sekuler. Saat-saat sekarang ini kita melihat anak-anak kita yang telah jauh dari budaya-budaya ketimuran yang telah ada jauh sebelum kita lahir saat ini. Sekarang anak-anak kita mereka terinfeksi dengan segala budaya-budaya dari luar sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Selebes TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu peranan kita satu-satunya adalah memberikan pendidikan agama sebagai dasar kepada para generasi muda kita. Kapan kita tidak memberikan dan mengenalkan mereka tentang pendidikan agama Islam, maka mereka akan termakan oleh masa, terlibas oleh waktu. Saat-saat seperti ini, zaman sekarang ini, lebih bahaya daripada zaman-zaman yang telah kita lalui. Zaman sekarang ini mungkin yang kita kenal adalah globalisasi, yang mana di atas tingkat daripada modernisasi. Paling kencang derasnya kehidupan saat ini. Coba kita melihat bagaimana kondisi kita anak kita sekarang ini. Bukankah Rasulullah telah menganjurkan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai kita dianjurkan oleh Allah agar kita berpendidikan yang lebih baik. Karena orang yang berpendidikan menuntut ilmu dan beriman disamakan derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Bukankah Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang berilmu dan beriman ditinggikan derajatnya. Olehnya itu mari kita sama-sama. Tidak ada orang yang mati kelaparan. Tidak ada orang yang mati kemiskinan ketika dirinya menjadikan agama Islam, pendidikan agama menjadi tujuan hidupnya, menjadi pedoman hidupnya. Al-Quran di kepalanya yang terus melekat. Tidak ada orang yang mati kelaparan. Allah sudah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan layak kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan Allah memberikan, tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Coba bayangkan, begitu indah dan enaknya ketika kita melihat anak-anak kita yang begitu banyak yang melakukan pengajian di sana sini. Banyak mengikuti pengajian. Setiap hari kita mendapatkan memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Orang tua mana yang tidak bangga mendapatkan anaknya seperti itu? Menetes air mata ini membasahi pipi kita. Sampai kita terharu mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh anak kita. Olehnya itu, didik anak kita sejak dini. Didik dengan agama Islam. Didik dengan pondasi agama. Kalau kita Islam, didik dengan pondasi agama Islam. Mudah-mudahan ke depan nantinya
dia akan menjadi kebanggaan bagi kita. Sayang sekali ketika kita mendidik anak-anak kita tidak pada jalur agama, tidak memiliki pondasi agama. Nanti ke depan hari barulah kita menyesal. Kenapa? Ketika kita terbaring sakit tidak mampu apa-apa. Tak ada satupun anak kita yang mampu mendoakan kita. Bahkan berterima kasih atas segala pengorbanan kedua orang tuanya. Olehnya itu sebagai kesimpulan, mari kita jadikan generasi muda kita terbimbing oleh pendidikan agama sebagai pondasi daripada ilmu pengetahuan, daripada kehidupan mereka. Semoga ke depan mereka mampu menjadikan ilmu agamanya sebagai pondasi dalam kehidupannya yang kuat kokoh. Semakin kencang angin, maka semakin kuat pula pondasi yang akan kita tanam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.